Apa-apa yang sederhana itu membuat kehidupan itu jadi tenang, tentram. Apa saja yang mewah itu membuat resah. Karena ini nafsu manusia itu nggak ada selesainya. Ini sudah mewah, kurang mewah lagi, terus jadi resah. Nah ini yang banyak orang yang tidak paham perkara ini. Dikira ketenangan itu dalam kemewahan, bukan. Justru ketenangan itu dalam kesederhanaan. Wa an Abi Umamah Iyas bin Tha'lab al-Ansari radhiyallahu ta'ala anhu qala Dzakara telah menceritakan ashab Rasulullah, sahabat-sahabat Rasulullah SAW, yauman pada suatu hari, indahu di sisi Nabi, adunya mengenai dunia. Di para sahabat itu bicara masalah dunia di dekat Nabi. Faqala Rasulullah SAW, ala tastami'un, apakah kamu mau mendengar? Ala tastami'un, apakah kamu mau mendengar? Apakah kamu mendengar, maksudnya ala tastami'un, apakah kamu mendengar? Apakah kamu mau mendengar? Apakah kamu mendengar? Mau mendengar? Innal badadata minal iman, innal badadata minal iman, innal badadata, sesungguhnya suka yang sederhana, minal iman, adalah termasuk iman. Innal badadata minal iman, sesungguhnya yang sederhana, pakaian yang sederhana, minal iman, adalah termasuk iman. Rawahu Daud bin Majah bi sanad hasan. Al-badadah bi fathil ba al-muwahhadah wa dzalin mu'jamah mukarraratin, yang diulang-ulang. Wa badadah maknanya tarku zinah, dalam meninggalkan hiasan-hiasan. Wa rathathatul hay'ah, dan kesederhanaan keadaan. Wa ridha, dan ridha biduni, dengan yang rendah, minat thiyabi, dari pakaian. Al-badadah ya kesederhanaan. Kesederhanaan itu termasuk bagian daripada iman. Apa saja, pakaian yang sederhana, rumah yang sederhana, kendaraan yang sederhana. Orang itu kalau mau beli perkara yang mewah boleh saja, tapi harus ada alasan perjuangan. Nabi itu beli unta yang terbaik. Kenapa? Untuk jihad. Nabi pernah membeli baju itu mahal sekali, sampai 27 unta itu dibelikan satu baju. Untuk apa? Karena beliau ini banyak tamu-tamu yang mau masuk Islam itu, dari kalangan-kalangan, bangsawan-bangsawan, kalangan macam-macam. Maka Nabi pakai baju yang bagus untuk memuliakan tamu-tamu. Tapi secara umum Nabi itu menghendaki apa-apa sederhana. Nabi rumah sederhana. Nabi juga punya baju bagus, tapi kebanyakannya sederhana. Kalau kendaraan itu Nabi memilih yang terbaik. Karena apa? Karena ini untuk jihad, untuk perjuangan. Itu pedangnya Rasulullah itu ada hiasan-hiasan dari perak. Untuk perjuangan ya nggak apa-apa. Tapi kalau yang tidak ada unsur untuk perjuangan, untuk jihad, itu yang paling baik itu ya sederhana. Apa-apa itu sederhana saja. Karena sederhana ini dari ini wong ayem kan, ya. Apa-apa yang sederhana itu membuat kehidupan itu jadi tenang, tentram. Apa saja yang mewah itu membuat resah. Karena ini nafsu manusia itu nggak ada selesainya. Ini sudah mewah, kurang mewah lagi, terus jadi resah. Jadi kalau orang itu suka yang sederhana, jadinya
tenang, tentram. Nah ini yang banyak orang yang tidak paham perkara ini. Dikira ketenangan itu dalam kemewahan, bukan. Justru ketenangan itu dalam kesederhanaan. Maka Khalifah Al-Ma'mun, ini seorang ulama juga pada zaman-zaman Bani Abbas. Nah, ini kekuasaannya besar sekali, raja terbesar seluruh dunia pada waktu itu. Maka dia ini kumpul di istananya dengan menteri-menteri. Menteri-menteri juga banyak orang-orang pintar, orang-orang alim-alim. Maka dia tanya, apakah kenikmatan dunia ini yang belum saya dapat itu apa? Semua saya sudah punya semua, apa yang belum saya dapat? Maka semua menteri-menteri sepakat, semua sudah engkau dapat ya Amirul Mukminin. Raja yang terbesar, istananya mewah, wah sudah, semuanya sudah dapat semua. Maka katanya Al-Ma'mun, belum. Apa yang belum? Itu loh, saya tuh iri sama santri-santri yang ngaji di pondok-pondok itu loh. Kok kelihatannya nikmat, ayem gitu. Oh mudah katanya menterinya. Mudah bagaimana? Pokoknya kita besok jadi santri, Tuan Raja jadi kiainya. Nah gitu. Gitu ya. Maka besok semua menteri-menterinya, pejabat-pejabat tinggi semua datang ke istana, bawa kitab semua. Terus Al-Ma'mun ngaji. Ngaji, orang hafid Quran juga Al-Ma'mun ini. Ngajinya juga pandai. Ngaji semua. Setelah selesai ngaji, dia tanya, gimana? Hebat betul ini. Nggak ada majelis seperti ini. Tidak katanya Al-Ma'mun. Kamu bohong saja. Di sini tidak ditemukan ketenangannya, kesederhanaan. Saya ingin itu loh, santri-santri yang pakaiannya tambal-tambal, duduknya di tanah, itu yang saya inginkan itu. Kalau begini ngaji di istana, duduknya di permadani yang mahal-mahal, nggak ada nikmatnya, kata Ma'mun. Maka menteri-menterinya bilang, kalau itu ya susah kalau itu yang dikendaki katanya. Repot ini, saya nggak mau kalau suruh kayak santri-santri gitu. Nah, jadi raja-raja saja itu pengen jadi seperti kamu ini. Lah kok kamu pengen jadi raja itu gimana? Ini kan kualik jenenge. Sing ngisor pengen ning dhuwur, sing dhuwur pengen ngisor. Cuman orang itu kadang-kadang kalau dalam satu kebaikan itu dia tidak merasakan kenikmatannya karena sudah hari-hari begitu. Tidak ada yang lebih nikmat melebihi jadi santri, ya. Hidup sederhana, ya. Masjidnya pada bocor, makannya telo, omahe Allah, akhirnya mlebu swarga. Gimana? Begitu orang itu pikirannya itu. Jadi orang itu dinikmati hidup ini. Jangan jadi orang yang jahil. Lihat orang dunia, kok enak jadi orang dunia. Enggak enak orang dunia itu. Paling enak itu orang agama. Seumpama kemewahan-kemewahan dunia itu adalah suatu hal yang berharga,
sesuatu hal yang menyenangkan, maka Rasulullah akan dikasih oleh Allah berlipat-lipat. Karena Rasulullah adalah orang yang paling dicintai oleh Allah. Nabi itu masjidnya di pelapah kurma, gitu. Atapnya dari daun kurma, dikasih tanah-tanah begitu, sehingga kalau hujan pada bocor, lantainya dari tanah, nggak ada lampunya, nggak ada listriknya. Tapi yang ada di masjid itu wali-wali semua. Indah apa enggak? Masjidnya mewah, lampunya terang benderang, isinya orang-orang busuk, orang-orang di dunia, preman, hatinya penuh dengan kelalaian, lehernya dikendalikan oleh syaitan. Nggak ada indahnya bagi orang yang memahami. Tapi kalau orang jahil, yang indah dikira tidak indah, yang tidak indah dikira indah. Orang jahil. Nah, kamu jangan ikut-ikut orang jahil. Menilai apa-apa itu menurut ilmu. Nah, sekarang kok pondoknya diperbaiki, Pak? Nah, ini yang sederhana kayak dulu kan lebih bagus ya. Karena waktu diperbaiki di situ itu, pakai keramik segala. Nah, itu ikram kamu maksudnya, biar kamu betah ngaji, maksudnya gitu loh. Tapi khairul umur awsatuha, ya kita ini usaha yang cukupan, jangan terlalu mewah, jangan terlalu begitu, nanti ada santri nggak tahan. Ini pondok Temboro kayak pengungsian Afghanistan saja, Pak. Afghanistan malah nakutin Amerika ya. Mahfum? Kalau orang itu suka sederhana, bagaimana akibatnya? Akibatnya berjuang mudah, bikin pesantren ya mudah. Kalau pikiran kamu mau sederhana, kayak Maulana Qasim yang bikin pesantren di Uban di India, ngaji di bawah pohon, santrinya 1-2 bawah pohon. Kalau pikiran kita seperti itu, ya jadi berjuang itu mudah. Nah, kalau pikirannya itu kemewahan dunia, nah, saya mau bikin pesantren ini, maka mau bikin proposal dulu. Nah, mau hubungan dengan Pak Bupati dulu, minta satu kelas bikinkan masjid. Nah, mobil-mobil di jalan di stopi dulu, dimintai sumbangan. Akhirnya kamu tuh jadi pengemis, bukan jadi pejuang. Ya udah, bikin musola dari bambu-bambu gitu aja. Tapi kalau malam penuh dengan tahajud, tangisan, doa, siang puasa, nanti kan Allah datangkan orang-orang mulia di langgar kamu itu. Insyaallah. Dah gitu aja di santri itu. Jangan ikut-ikutan orang-orang yang katanya modern-modern itu, tidak usah. Kita ini model Wali Songo saja, model sahabat saja. Tapi nanti kalau rezeki kamu tuh memang baik, insya Allah mobil juga datang. Kalau mobilnya memang rezekinya itu banyak, ya uang kan datang juga. Nggak usah kamu cita-citakan. Kalau kamu cita-citakan pada rezeki kamu tuh memang sedikit, kamu malah nelongso. Ngerti nelongso? Menyesal. Memang saya ini sulit, serba kesulitan, Pak. Akhirnya bisnis, ya. Bisnis terlalu rakus, akhirnya ditipu orang. Akhirnya bingung
terus minta amalan. Nah, alhamdulillah. Santri biasanya begitu, santri-santri saya lihat begitu. Kalau pulang tuh, kalau yang nggak sibuk dakwah biasanya terus sibuk cari duit, terus nanti meningkat itu terus agak meningkat dikit terus ditipu orang biasanya gitu, terus balik ke sini minta amalan, Mbak Kiai utang saya banyak. Lah kamu itu bisnis kok malah utangnya banyak, dulu waktu jadi santri nggak punya utang, gimana kamu itu? Apa tidak boleh bisnis? Boleh, tapi memang orang itu kalau disayangi oleh Allah, itu kalau dia mau ke dunia itu terlalu nemen gitu, oleh Allah nanti dikasih peringatan, tandanya Allah tuh sayang sama dia.